Selamat Natal. Ya, ini minggu kedua di bulan Desember ya. Rasanya sudah banyak yang pengen pulang. Teringat kampung halaman ya. Lagu yang paling tenar, teringat saat Natal bersama di kampung halaman. Baik, puji Tuhan ya. Kita bersyukur bahwa minggu kedua di bulan Desember ini kita bisa jumpai. Ini semua karena kasih dan anugerah yang berasal daripada Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya ingin sharingkan satu tema atau topik tentang benteng yang lahir dari diri kita. Ya, benteng yang lahir dari diri kita. Apa yang hendak kita rujuk pagi ini adalah bahwa ada begitu banyak pengaruh yang akan kita peroleh dari luar diri kita. Ya, pengaruh-pengaruh itu bisa saja baik, tetapi tidak jarang juga ada pengaruh yang buruk, saudara-saudara. Nah, sebagai orang percaya, kita perlu membangun sebuah benteng. Saya menyebutnya sebagai benteng dari dalam diri kita, saudara-saudara, ya, sehingga kita dapat menyaring. Jadi bukan menolak pengaruh ya, bukan menolak pengaruh dari luar, tetapi menyaring pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, menyaring di sini berarti apa yang baik kita terima, kita hidupi, dan apa yang tidak baik itu kita tolak, saudara-saudara. Ya, dan saya menyebutnya sebagai judulnya adalah ion-sites, ya, membangun benteng dari dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, next, ion-sites ini sebenarnya adalah satu sel yang dimiliki oleh ikan, ya, ikan laut, ya, yang memompa setiap kandungan garam yang masuk ke tubuhnya melalui air laut dan memompa kandungan garam itu keluar, sehingga kalau saudara-saudara suatu hari berjumpa dengan seekor ikan laut di laut, ya, misalnya saudara lagi naik perahu ketemu ikan laut, ya, tentunya ikan laut ada di laut. Kalau udah jadi baru dipancing, ya. Nah, kalau saudara menangkap seekor ikan laut di laut, coba saudara jilat ikannya, atau mungkin saudara potong lalu makan, maka daging ikan itu tidak akan terasa asin sama sekali. Padahal sehari-harinya ikan laut ini hidupnya di laut. Ya, laut itu mengandung garam. Ya, kalau saudara menelan air laut, ya, itu agak berbahaya bagi tubuh kita karena mengandung garam yang cukup tinggi. Tapi ikan laut, walaupun dia setiap hari hidup di dalam laut, hidup di air laut, tubuhnya secara alami tidak asin. Kecuali waktu saudara masak ada judulnya terlalu garam, nah itu baru asin. Ya. Tapi kalau kita tidak memberikan apa-apa dan kita jilat atau kita makan, kita tidak memberikan bumbu apapun, maka daging ikan laut itu tidak akan terasa asin. Nah, kenapa? Ya tadi itu. Karena ikan laut memiliki satu sel di insangnya. Insang tahu ya? Insang itu di mulutnya yang dua kiri kanan itu, yang disebut sebagai sel ion-sites. Gunanya sel ini adalah setiap kali ada garam yang masuk ke tubuh ikan itu,
maka sel ini akan memompa kembali garam itu keluar dari tubuh ikan itu, sehingga tidak ada seekor ikan laut pun yang secara alami otomatis asin, padahal mereka hidup di air asin. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa seekor ikan laut itu dia memiliki benteng dari dalam dirinya untuk membuang garam, ya, yang kalau garam itu tidak dibuang maka dia akan mengalami kerusakan karena banyak sel garam masuk ke tubuhnya, saudara. Nah, itu yang mau kita pelajari pagi ini, bukan belajar tentang ikannya, tapi belajar tentang kehidupan orang percaya. Bagaimana kehidupan orang percaya, ya, terkait dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar ini. Apa sikap kita? Next. Nah, segala hal di luar sana sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan manusia. Semua hal. Ya, anak-anak kadang menjadi pemarah karena orang tuanya suka marah. Ya kan? Jadi jangan heran kalau Anda pemarah, anakmu juga pemarah. Jangan bilang kecil-kecil kok pemarah. Ya, dia meniru yang besar. Masa yang besar niru yang kecil? Yang kecil dong niru yang besar. Betul lah. Kalau kita pemarah, anak kita marah-marah, banggalah karena anak kita seperti kita. Loh iya dong. Agak aneh kalau kita pemarah, terus anak kita pun diem. Ini anak siapa ya? Nah, itu. Supaya anak kita berbuat baik, maka perlihatkanlah tindakan yang baik, karena pengaruh itu besar. Ya, seorang anak dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya. Kita manusia pada umumnya yang dewasa sangat dipengaruhi oleh faktor yang dari luar. Kenapa kita kadang overthinking? Tahu overthinking ya? Mengharap atau membayangkan yang enggak-enggak. Kenapa? Ada penelitian mengatakan orang menjadi gusar, gelisah, galau, tidak tenang tidurnya karena sering melihat orang lain jalan-jalan di Facebook. Jadi OTW ya kan, gelisah dia. Saya kok nggak bisa jalan-jalan ya kan? Dan penelitian berkata orang yang memberi like dan happy ya, sebenarnya dalam hatinya nggak begitu. Itu penelitian, nggak asal ada. Ya, orang banyak memberi like itu sebenarnya tidak like betulan dalam hatinya tuh. Karena terjadi iri hati. Kenapa dia jalan-jalan saya tidak? Mau jalan di tempat capek, ya kan? Itu mempengaruhi pikiran kita, betul nggak? Maka muncullah istilah anak sekarang menjadi overthinking. Kenapa muncul istilah overthinking? Karena pengaruh. Ya, ada orang yang suka flexing di media sosial, misalnya. Handphone gua baru, ya kan? Flexing kan itu kan? Atau makan makanan enak, judulnya berkat Tuhan. Judulnya rohani tapi dampaknya duniawi. Hati-hati, karena itu sangat mempengaruhi orang lain loh. Kita bisa berkata, makan makanan saya beli, apa urusannya sama orang lain? Ada urusannya sama orang lain. Karena kita bermedia sosial. Nginap di hotel bintang 5, posting luar biasa berkat Tuhan. Orang yang nggak pernah nginap di hotel, yang juga cinta Tuhan, galau dia. Kenapa saya nggak nginep di hotel bintang 5 ya? Padahal saya rajin juga ibadah, pelayanan jos, ya. Apalagi semua gaspol pelayanan oke, tapi kok saya nggak pernah ya tidur di hotel bintang 5. Jadi hati-hati kalau kita posting sesuatu itu pengaruh, ya, pengaruh itu. Memang orang yang memposting mungkin tidak sampai berpikir seperti itu. Saya sedang bicara tentang pengaruh dari luar. Ya. Di Korea jumlah
atau angka orang bunuh diri, terutama para artis, itu tinggi. Pengaruh, saudara, karena pengaruh. Lagu juga bisa mempengaruhi kita. Beberapa dekade yang lalu, lagu-lagu rock yang isinya tentang bunuh diri, membunuh orang, itu sangat mempengaruhi banyak remaja di Amerika. Kenapa Amerika menjadi negara yang sangat bebas? Ya, mereka bebas melakukan apa saja, termasuk bebas melakukan hal-hal yang seksual karena lagu-lagu. Ya, makanya kalau saudara nggak paham arti lagu, jangan nyanyikan. Despacito, ya kan enak tuh lagu memang, tapi pahami dulu maknanya. Iya kan? Pahami dulu. Jangan asal nyanyi. Apalagi bahasa-bahasa yang tampaknya asing. Ada lagu dari Kroasia, lagunya enak. Oh, kita joget-joget aja, nggak tahu liriknya, nggak bagus gitu. Hati-hati, pengaruh. Ya, banyak pengaruh dari luar sana mempengaruhi manusia, perilaku manusia, perkataan, keputusannya. Bahkan sekarang yang lebih tenar itu pemahaman teologi dipengaruhi oleh faktor luar. Orang Kristen sekarang suka sekali dengan khotbah-khotbah 3 menit TikTok. Ya, saya sendiri kadang-kadang bingung juga ya, kebenaran apa yang kita bisa dapat di 3 menit. Kalian sekolah SMA butuh berapa tahun? 3 tahun. Ada yang sekolah SMA butuh setengah bulan? Sama. Pemahaman teologi juga nggak bisa instan-instan, saudara, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, wah enak nih dari TikTok aja 2 menit, nggak bosan kita lihatnya gitu. Apa yang Anda dapat itu? Lalu kita berkata, orang-orang enak, memang zamannya singkat-singkat. Makanya pemahaman Anda dangkal. Sukanya yang singkat-singkat. Kan gitu kan? Seharusnya kita membandingkan, saya SMA aja 3 tahun ya. Mau pengen belajar teologi dari TikTok yang 3 menit loh. Merasa sudah jadi teolog. Sekarang itu kan gitu. Banyak sekali orang Kristen merasa jadi teolog gitu. Dia bahas politik perang, dia bahas bangsa yang sedang bertikai dan sebagainya. Nggak paham apa-apa padahal. Kenapa? Belajarnya di TikTok. Jadi pengaruh teologi kita juga dipengaruhi. Orang-orang sekarang, ya menurut pengamatan saya pribadi, nggak suka yang rumit-rumit. Saudara-saudara suka nggak yang rumit-rumit? Nggak juga. Berarti khotbah yang rumit ini susah ya nanti. Maunya yang gampang-gampang. Ya. Sekarang ujian nasional sudah ditiadakan. Ya, mungkin Menteri Pendidikan sudah menerima masukan, jangan susah-susah Pak. Dulu kita masih ingat kan, mau tamat SD ke SMP aja, kita mau namanya EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional, itu keringat dingin. Ya kan, belajarnya 3 hari 3 malam, kayak Yesus di dalam kubur aja. Ya kan? Saudara-saudara, secara khusus untuk pemahaman teologi, saya berikan nasihat. Jangan suka yang instan-instan. Iya serius ini. Saya bukan anti khotbah 3 menit, enggak. Tapi selama saya melihat ada khotbah-khotbah 3 menit, saya yang pendeta yang studi saya sampai S2 pun, saya bingung tuh kalau ini jemaat dengar, jemaat paham enggak? Jemaatnya paham enggak ini? Ya. Saudara, memang untuk kita bertumbuh, kita harus berani hidup rumit. Iya betul, ya kan? Untuk kita bisa berkembang, kita harus berani hidup rumit. Jadi kalau pemahaman teologi Anda pengen berkembang, ya
maka belajarlah walaupun rumit. Sekalipun rumit, ya sabar belajar firman Allah itu. Amin. Jangan kalau dengar khotbah, saudara diberkati, amin. Salah enggak juga sih. Tapi kalau itu yang kalian dengar tiap hari, sekalinya cobaan datang, badai menerjang, KO gitu, betul nggak? Iya kan? Nah hari ini saudara, media sosial menjadi faktor yang sangat dominan hari ini, mempengaruhi manusia. Media sosial, apalagi platform media sosial itu banyak sekali sekarang, ya kan? Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp, ya komunikasi, ya ada banyak sekali sekarang saudara. Ya, saya pernah nonton satu film, judulnya Social Dilemma. Itu tentang bagaimana pengaruh buruk media sosial terhadap manusia. Film ini seperti film dokumenter, artinya wawancara yang didokumentasikan. Dan yang diwawancara bukan orang biasa. Yang diwawancara adalah orang-orang yang pernah bekerja di Facebook, orang-orang yang pernah bekerja di Twitter, orang-orang yang pernah bekerja di Instagram. Mereka yang diwawancara. Dan mereka mengakui betapa dahsyatnya terjangan pengaruh media sosial terhadap salah satunya kerusakan mental manusia. Orang bisa mencuri hanya gara-gara melihat temannya punya HP baru di Facebook. Wah luar biasa, nggak main-main juga. Ya, orang bisa ngantemin bapak ibunya gara-gara bapak ibunya nggak punya uang memberikan apa yang dia pengen. Kenapa? Dia lihat orang-orang di media sosial punya ini, punya itu. Mengerikan media sosial ini, saudara. Ya, jadi next di Indonesia, saudara, ya ini saya dapat data yang real time ya. Di Indonesia di akhir tahun 2022 kemarin, ya, Databox merilis, ya ada banyak rilis sebenarnya, tapi saya ambil yang dari Databox. Databox merilis rata-rata penggunaan media sosial per hari, saudara. Ya. Nah, Indonesia itu masuk urutan ke-10 paling banyak menggunakan media sosial. Masyarakat Indonesia rata-ratanya per hari menghabiskan 3 jam 12 menit. Luar biasa nggak? 3 jam 12 menit per hari per orang rata-rata. Rata-rata itu ada yang 8 jam, ada yang cuma 1 jam, ada yang 10 jam ngabisin waktu, ada yang cuma setengah jam. Jadi kalau dirata-ratakan, penduduk Indonesia itu menggunakan media sosial apapun itu per orang per hari 3 jam 12 menit, 3,2 0,2 jam berarti 12 menit ya. 3 jam 12 menit rata-rata. Kira-kira saudara berapa jam ini rata-rata? Apli berapa jam? Tidak berjam-jam, bermenit-menit aja Pak, 200 menit. Enggak pakai jam Pak, menit aja, 200 menit. Loh serius loh. Makanya sering saya bilang kan, coba bandingkan lamanya kita megang handphone kita dengan media sosial dengan lamanya kita baca Alkitab. Rasanya kita malu sama malaikat, ya kan?
malaikat juga tahu perilaku kita. Ya. Rata-rata orang Indonesia per orang per hari 3 jam 12 menit ngabisin waktu melihat media sosial. Entahkah memposting postingan, like postingan orang, kasih semangat, orang berkelahi di Facebook dikasih like. Jangan ya sebenarnya, saya masih ketemu tuh. Ada orang bikin status marah-marah di Facebook, entah dia berantem sama siapa lah, nggak tahu juga. Dikasih like, maksudnya apa? Anda setuju? Di komen. Masa orang berantem kita kasih like? Ya, jadi itu kita habisin waktu nge-like, komen, kasih lope-lope, apalagi ya jempol-jempol, ya kan? Banyak itu 3,2 jam per hari per orang rata-rata. Banyak kan? Saudara bisa bayangkan betapa besarnya pengaruh media sosial bagi kita. 3 jam di media sosial tiap hari. Media sosial menjadi platform yang sangat besar mempengaruhi manusia masa kini, termasuk orang-orang Kristen. Jangan main-main. Orang-orang Kristen sangat dipengaruhi media sosial hari ini. Saya melihat podcast. Maklum lidah orang Indonesia nggak biasa dengan bahasa Inggris. Maaf ya. Podcast. Orang-orang nggak ngerti teologi, bicara teologi. Dr. Richard bicara teologi. Nggak ngerti apa teologi, bicara teologi, saudara. Piye jauh kata orang Malang kan? Piye jauh. Gimana? Media sosial. Dan itu yang didengerin anak muda hari ini loh. Kalau pendeta kayak kita gini bosan katanya. Korbannya rumit Pak. Udah rumit, lama lagi, bosan. Enak lihat yang begituan, ya kan? Yang tidak mengerti, mongol stres. Yang didengar. Di mana Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun gak jelas katanya. Pikiranmu yang gak jelas, gak ngerti apa-apa, gak jelas. Itu di podcastnya Deddy Corbuzier lagi. Gak jelas katanya. Sudahlah. Tapi itu yang didengarkan anak muda loh hari ini. Apakah mereka salah? Enggak. Mereka bebas kok, ya kan? Kita yang perlu menyaring. Makanya saya bilang tadi, ion sintesis itu gunanya apa? Menyaring. Ada garam, dibuang, airnya masuk. Itu dia. Kita harus punya saringan. Ya. Kalau ada yang jelek-jelek, ya disaring, dibuang. Kalau ada yang baik-baik kita ambil, gitu aja kok repot, kan gitu kan? Almarhum Gus Dur sering bilang gitu aja kok repot. Nah itu dia saudara. Oke, kembali next. Nah kalau kita bicara sel ion sintesis pada ikan dan kita aplikasikan terhadap kehidupan rohani kita ya. Tadi saya katakan bangun benteng dari dalam diri kita. Tidak terasa 2 minggu lagi sudah tahun baru kan? 2024. Ya, 2024. Kita tidak tahu hidup akan seperti apa. Sekarang ada varian baru COVID. Ya, varian baru COVID, hati-hati. Saya posting kemarin itu supaya kita berhati-hati. Kalau ada orang nanya mengaku dari Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, ditanya, apakah Bapak sudah
vaksin, kalau iya tekan 1, lalu Anda tekan 1, selesai Anda. Hati-hati ya. Banyak sekarang modus-modus penipuan, tapi faktanya ada varian baru sekarang. Kita tidak tahu 2024 suhu politik memanas seperti apa yang terjadi di Indonesia, kita nggak tahu. Kita hanya tahu bahwa kita perlu membangun benteng kuat di dalam diri kita sebagai saringan. Ya, kita hanya perlu tahu bahwa saya sebagai orang percaya harus membangun benteng yang kuat dari dalam diri saya. Nah, bagaimana saya bisa membangun benteng itu? Yang pertama, hiduplah dalam ibadah yang logis. Ya. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang logis. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata logis. Itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Kalau nggak begitu, bukan ibadah namanya. Ini penting, saudara-saudara. Ibadah yang logis itu adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Makanya kalau ada orang beribadah, ya, tapi masih membenci orang lain, ibadahnya nggak logis di hadapan Tuhan, nggak masuk akal. Mungkin Tuhan berkata, iki ibadah apa? Ibadah tidak bicara tentang kemewahan, kemeriahan. Kalau kita punya gereja besar, puji Tuhan, kan gitu kan? Kalau kita nanti punya lighting, puji Tuhan, kayak di diskotik itu. Nanti kalau kita punya banyak jalan, puji Tuhan. Tapi bukan itu tujuan utama ibadah, bukan. Masih ada orang berkata, nggak asik ibadahnya. Kenapa? Pemusiknya tunggal, nggak ada bandnya. Orgel tunggal ya. Kalau dulu kan namanya orgel kan. Orgel apa organ? Organ tunggal. Organ, bukan orgel. Berarti lidah orang Medan yang susah juga. Orgel, organ tunggal. Ada organ tunggal, ada organ vital seperti jantung, paru-paru, organ vital. Ya. Nggak enak, panas. Kalau mau ibadah yang dicari apa? Kita bertumbuh ke arah Kristus, kan itu firman Tuhan bilang kan? Bertumbuh ke arah Kristus. Fasilitas kalau ada, puji Tuhan. Saya nggak menolak fasilitas loh. Suatu hari kalau kita bisa beli videotron, kita taruh dari ujung sini sampai ujung sana. Kalau bisa, nggak mahal sih, 325 juta. Kalau bisa, kan gitu kan? Selama belum bisa, ya OHP dulu. Kan gitu kan? Walaupun sudah buram. Loh iya, kan enggak apa-apa toh. Apakah OHP buram ini mengganggu iman Anda? Tidak. Itu ibadah yang sejati loh, itu ibadah yang logis, hati-hati. Apa yang kita cari ketika kita ibadah? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nanti setelah kita ibadah, kita tetap hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa. Itu ibadah yang logis, ibadah yang masuk akalnya Tuhan itu. Yang lain itu apa? Itu bonus. Kalau kita memuji Tuhan bisa lompat-lompat, itu bonus. Apakah salah? Tentu tidak. Kalau kita punya band lengkap, itu bonus. Ya, salah? Enggak. Bagus itu. Saya juga senang kok dengan band lengkap. Choir mungkin kita punya 15 di depan. Ya, sebagian nyanyi, sebagian apa? Echo. Kini saatmu. Enak itu, nggak apa-apa. Tapi itu bonus. Itu bukan yang utama. Amin. Bukan. Ketika kita beribadah, saudara, maka hiduplah dalam ibadah yang logis.
yang masuk akalnya Tuhan. Apa itu yang masuk akalnya Tuhan? Hidupmu kudus, berkenan kepada Tuhan di dalam gereja, di luar gereja juga hidupmu kudus, berkenan kepada Tuhan. Ibadah itu bukan hanya di gereja. Jangan bilang, wah enak nih, udah nggak di gereja nih, ya kan? Bisa bebas nih, mata bisa bebas, mulut bisa bebas. Nggak bisa. Berarti ibadah kita tidak logis, tidak sejati. Itu dia. Amin. Jangan menjadi serupa. Itu artinya teruslah berubah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang dunia tawarkan, yang negatif-negatif itu tadi disaring pakai ionsitasnya itu, dibuang yang negatif. Jangan menjadi serupa katanya. Artinya kita harus berselancar dalam dunia ini, ya kan? Ada yang negatif menghindar, gitu loh. Ada yang positif tangkap, kan gitu kan? Seperti itu. Supaya apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita. Jangan mengartikan ibadah hanya di gereja. Ibadah itu memanjang atau extend sampai di luar gereja. Setelah kita pulang dari sini, hidup kita tetap ibadah. Perkataan kita tetap dijaga, pikiran-pikiran kita tetap dijaga, hati kita tetap dijaga. Jangan bilang udah lepas nih dari gereja, tadi saya udah minta ampun, sekarang oke nih, jambar lagi. Nggak bisa begitu. Nipu lagi, bohong lagi, nggak bisa. Berarti kita tidak berfungsi self ionsitas rohaninya, ya. Dipompa tuh, dibuang tuh yang negatif-negatif, ya. Baik, yang kedua, ya, apalagi yang kita perhatikan? Yang kedua adalah hiduplah dalam pemahaman firman Tuhan yang benar. Itu tadi yang saya singgung di awal. Orang kalau mau memahami firman Tuhan memang harus berpikir. Kemarin waktu kita bahas tentang Tritunggal Maha Kudus 2 minggu, saya bilang banyak orang saleh, banyak orang Kristen yang hidupnya saleh sekali, tapi malas berpikir. Kenapa kamu ikut Yesus? Ya pokoknya. Kenapa kamu terlibat dalam melayani di gereja? Pokoknya. Itu orang saleh yang malas berpikir. Kalau kita mau iman kita kuat, kita memang harus paksa otak kita berpikir. Harus itu. Dengar khotbah, kita harus kritis. Kemarin ada teman saya dari Surabaya, pendeta juga dari gereja lain, bukan dari GSC ya. Dia telepon saya, Pak Sam, apa? Dia tanya sesuatu. Gini. Ada pendeta bilang gini, gimana Pak Sam? Ya saya jelasin. Apa yang tidak ada di Alkitab, gak usah dikarang-karang. Bilang gitu. Ya kan? Apa yang gak ada diwahyukan Allah, sama seperti saya ngajari saudara, kita hanya tahu tentang Tuhan sebanyak yang Tuhan wahyukan kepada kita. Iya kan? Kita gak usah mereka-reka, membayang-bayangkan. Ya kan? Lagu-lagu itu kan banyak lagu-lagu, misalnya di sorga nanti pakai baju putih, itu kan simbol-simbol aja kan. Lah kalau Pak Martin nggak punya baju putih, gimana? Jadi ada sesuatu topik yang dia dengar dari seorang pendeta dikhotbahkan, nggak ada di Alkitab, tapi orang senang karena menyenangkan hati. Saya pernah baca satu buku dari pendeta di Korea Selatan. Di situ digambarkan nanti surga itu luar biasa, ya kan? Ada rumah tingkat 3, ada 2 lantai, ada 1 lantai ada yang gubuk di tepi kota. Dijelasin, yang menghuni rumah lantai 3 kriterianya ini. Yang menghuni lantai rumah 2 ini, yang menghuni gubuk di pinggir kota ini.
Dan orang percaya, buku itu dicetak banyak sekali. Banyak sekali, saudara. Orang percaya. Saya tidak anti dengan pengaman rohani, tidak anti. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang tiap minggu naik dan turun sorga, saya curiga itu. Jangan-jangan itu sorga tingginya setinggi pohon kelapa. Ada juga hamba Tuhan katanya baru tadi malam saya dibawa ke neraka oleh Tuhan. Nah nggak gosong. Terus tujuannya apa dibawa ke neraka? Ingat ya, saya tidak anti pengalaman rohani loh. Tapi pengalaman rohani harus diuji dengan kebenaran Alkitab. Amin. Kalau Tuhan memberikan Anda pengalaman rohani, yang pertama harus diketahui, itu untuk Anda pribadi, bukan untuk orang lain. Karena pengalaman rohani orang beda-beda, ya kan? Ada orang sakit, berdoa, Tuhan sembuhkan aku, sembuh dia. Itu untuk Anda. Nggak bisa Anda bilang ke orang, oh pasti sembuh, kayak saya nih pasti sembuh. Tapi kalau Anda bilang, berdoa yuk, kalau Tuhan mau menyembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan. Nah itu baru betul. Kalau Anda bilang pasti sembuh, oh hati-hati. Banyak juga orang-orang Kristen yang saleh, berdoa nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Intinya bukan soal sembuh atau enggak. Bukan itu intinya. Kalau soal sembuh atau tidak, inti kerohanian kita di Kristen, nggak perlu kenal Yesus kita. Berobat aja ke negeri tirai bambu, negeri panda, betul nggak? Di sana banyak obat-obatan, ditiup lu, bisa sembuh, bisa. Kesembuhan fisik itu bukan tujuan utama orang Kristen. Kalau kita diberikan kesembuhan fisik, kita terima puji Tuhan, kan gitu kan? Kalau Anda masa COVID lalu bisnis Anda diberkati, jangan bilang anak-anak Tuhan pasti diberkati walaupun COVID. Buktinya apa? Saya belum tentu yang lain loh. Itu maka saya bilang kalau kesaksian itu hati-hati. Jangan sampai berkat Tuhan menjadi kutuk buat orang lain. Iya kan? Wah, saya kesaksian puji Tuhan, Bapak Ibu, saya diberkati selama COVID. Justru selama COVID, wah toko saya laris. Ya karena Anda jual masker. Lah yang jualan kue atau yang jualan di pasar yang nggak boleh jualan, bagaimana? Jadi hati-hati kalau kesaksian tuh. Makanya saya bilang kesaksian itu harus dipertimbangkan oleh yang gitu-gitu. Bukan saya larang loh, tapi dipertimbangkan. Jangan sampai berkat bagi kita untuk bagi orang lain. Betul? Terus ada jemaat di sana, dulu aja. Dalam hatinya saya juga setia loh Tuhan. Tapi kok selama COVID justru bisnis saya hancur. Iya kan? Patah hati dia. Hati-hati. Makanya pengalaman pribadi itu untuk pribadi Anda, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain apa? Ya apa yang ada di Alkitab. Apa yang ada di Alkitab. Ini untuk kita semua. Pengalaman Anda untuk Anda. Bukan berarti Anda nggak bisa cerita, boleh. Tapi jangan bilang apa yang Anda alami harus dialami orang lain. Itu keliru. Iya kan? Kalau secara ekonomi kita mau baik, ya nggak perlu kenal Tuhan kita. Orang-orang nggak kenal Tuhan di negeri-negeri sana banyak yang baik. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ketika Tuhan datang, kita bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Amin. Itu dia. Yang kedua ya, hiduplah dalam pemahaman firman Tuhan yang benar. Kembangkan daya kritis. Jangan lelah atau malas belajar. Ya. Yang terakhir, hidupi amanat agungmu sebagai manusia tebusan Allah. Apa itu? Jadilah berkat buat orang lain. Jadilah surat Kristus buat orang lain. 2 Korintus pasal 3 ayat 1-6 bicara tentang apa? Kamu adalah surat Kristus yang hidup. Itu dihidupin. Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen itu apa? Membawa jiwa-jiwa kepada Allah. Tanya dirimu sendiri.
Bagaimana hidupmu bisa nggak jadi berkat rohani bagi orang lain? Bisa nggak? Saudara perhatikan ya, sekali saudara membuat status di Facebook yang tidak baik, itu akan meruntuhkan integritas Anda sebagai seorang Kristen. Percaya saya. Meruntuhkan. Sekalipun kita pelayanan, kita khotbah, kita ini, waduh, satu kali Anda bikin status yang gak genah, kata orang Batak. Orang Batak, orang Jawa itu genah. Ya, yang gak bagus, itu akan meruntuhkan integritas diri Anda sebagai seorang Kristen. Makanya hati-hati. Saya berani berkata gini karena saya bisa dicontoh. Saudara scroll up, scroll down, saya nggak akan ada sekalipun status yang begitu. Saya main Facebook sudah 16 tahun dari 2007. Ya nggak akan ada sesuatu. Karena apa? Kita harus menghidupi hidup kita sebagai surat Kristus yang hidup, membawa jiwa-jiwa kepada Allah, menjadi teladan seperti Kristus dapat diteladani. Ada pesan yang bagus dari Paulus. Ya. Jangan sampai, kata Paulus, setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Itu pesan bagus. Jaga. Amin. Nah ini yang saliensitas kita itu. Kalau kita fokusnya membawa jiwa-jiwa, kalau kita fokusnya menjadi berkat, ya kan? Kita nggak sibuk ngurusin yang lain yang nggak berguna. Amin. Saya lihat saudara sudah lelah, padahal saya yang bicara. Memang mendengarkan itu melelahkan. Ya. Tuhan memberkati.